pada pagi hari ini saya akan mau sharing kepada bunda-bunda semua. Saya akan sharing pengalaman saya dan sebagai saya seorang istri dan juga seorang ibu. Saya akan bagi tahu supaya tidak ada si pelakor, bagaimana sih mengatasi suami kita betah di rumah. Pada penasaran kan bagaimana saya mengatasi suami saya selama 3 tahun betah tinggal di rumah dan menjadi bapak baik untuk anaknya Yep Maising. Di awal saya menikah dengan suami saya canggung. Bagaimana saya melayani suami saya, apalagi ini pernikahan pertama saya. Jadi saya kan nggak tahu soal melayani suami bagaimana benar. Saya pasti gini, saya ini dulu searching bagaimana cara melayan suami yang benar supaya tidak ada tanda kutip tidak ada pelakor di rumah kita, di rumah tangga kita. Setelah saya sharing, lepas itu seperti ini. Lepas itu saya sudah membuktikan dan saya juga akan mau sharing kepada teman-teman dan pengalaman saya sendiri. Saya akan bagi tahu, pertama saya menikah, saya merasa canggung kan. Setelah itu saya berlahan-lahan, 1 bulan saya pelajarin bagaimana kehidupan sehari-hari suami saya. Setelah saya tahu, seperti ini. Barulah saya mulai rapikan baju dia sebelum pergi kerja, masak untuk dia, layanin dia sepuas mungkin. Saya layanin dan saya tanya dengan suami saya, Lokong mau apa? Lokong mau pakai baju apa besok? Supaya saya bisa kemas-kemas. Lepas itu paginya saya tanya, Koko mau makan apa? Kita harus tanya apa yang mau kesukaan suami kita. Lepas saya tanya, saya mau ini dan ini kan. Oke. Setelah besok paginya saya bangun, saya sediakan apa yang diminta suami saya. Setelah kami berjalan begitu panjang pernikahan, sampai setahun kami menunggu anak saya. Lepas itu saya juga harus kasih kasih sayang kepada keluarga dia, dan kita harus sharing dengan keluarga dia bagaimana suami kita sifatnya, apa yang dia mau. Kita pun harus ada komunikasi dengan keluarga dia, jangan sampai putus. Itu yang paling penting supaya suami kita percaya kepada kita. Kita bisa menjadi istri baik dan kita juga bisa menjadi contoh lebih baik lagi kepada adik-adiknya ataupun adik ipar saya. Saya pun harus bagi tunjuk kepada adik ipar kalau saya sebagai kakak, saya berhasil untuk menjaga abang kamu, dan saya berhasil juga untuk menjadikan aku menjadi kakak ipar. Seperti saya, adik ipar saya di atas saya semua umurnya, tapi saya harus sesuaikan diri saya dengan mereka. Setelah itu, kita pun harus sering bertanya kepada suami. Suami itu kita ibaratkan seperti teman dekat kita, dan itu kita ibaratkan suami kita juga tidak lupa akan kewajiban dia juga sebagai suami. Lepas itu kita harus saling mengerti lah. Dia suami kita kerja, kita tanya siang dia sudah makan belum. Lepas pulang kerja kita ambil tas dia. Lepas itu kita keperluan dia kita sediakan. Lepas kita sediakan punya suami kita sudah settle, dan malam harinya kita sharing kepada suami. Kita tanya, ada masalah di kerja enggak? Siapa tahu suami kita ada masalah di kerja dan dia cerita dengan istri, pasti pikiran dia akan lebih enak kalau dia sudah sharing kepada istri, dan suami juga mau pendapat kita. Dan saya sudah membuktikan kepada selama pernikahan kami, suami saya betah tinggal di rumah karena cara pelayananku kepada suami baik, sehingga suami saya tidak keluar jumpa teman-teman dia, ataupun jujur suami saya kaki kelabing atau
Suami saya kaki goyang, sering minum, mabuk. Dulu waktu dia lajangnya lah. Setelah menikah dengan saya 100% berubah. Dari dulunya anak clubbing, dia pergi klub ini itu minum ini, dan sekarang berubah karena saya memberi perhatian lebih kepada suami. Tahu kan kalau kita clubbing itu pasti laki-laki pun maulah dengan perempuan ya kan. Nah, secara normal. Jadi kita sebagai perempuan, kita harus bisa mengubah itu, dan kita harus biasakan sharing-sharing kepada suami supaya suami kita tidak tanda kutip mencari perempuan lain. Jadi buat ibu-ibu yang sudah menikah ataupun pengantin baru, usahakan jangan ada miskomunikasi, harus ada komunikasi seterusnya kepada suami kita supaya suami kita tidak mencari perempuan lain. Apabila suami kita sudah mencoba mencari perempuan lain, pasti dia akan ketagihan karena itu sudah seperti narkoba ataupun dadah. Kalau di sini dibilang dadah, seperti narkoba. Kalau kita sudah coba pasti akan lagi dan lagi. Jadi sebelum itu terjadi kita harus berkomunikasi dengan suami dan jangan ada miskomunikasi. Jadi saya bagi tahu kepada teman-teman, berkomunikasilah dengan baik dengan suami, jangan ada si pelakor. Ini tips untuk mengatasi suami biar supaya betah di rumah. Jangan lupa sediakan makanan dan minumannya. Semoga bermanfaat buat teman-temanku.